Hai semua, pernah tidak kepikiran kenapa sekolah atau kuliah itu tidak hanya sekedar urusan administratif, isi absen, atau rutinitas guru mengajar saja? Jawabannya sederhana, karena pendidikan itu butuh arah yang jelas, mau dibawa kemana anak-anak kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Musabak, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Kali ini mari kita belajar bersama tentang filsafat ilmu. Apakah kedengarannya berat? Tenang, yang kita bahas bukan teori pusing. Kita cuma mau lihat bagaimana filsafat ilmu ini bekerja di belakang layar sebagai penjaga mutu sekaligus nyawa bagi dunia pendidikan kita. Yang pertama kita bahas 3 penjaga mutu pendidikan. Filsafat ilmu itu tugasnya menjaga 3 hal penting dalam pendidikan. Yang pertama, menjaga manusianya. Filsafat memastikan sekolah itu tempat untuk memanusiakan manusia, membentuk karakter dan bakat anak. Jadi, sekolah bukan pabrik yang cuma mencetak robot siap kerja. Yang kedua, menjaga kebenarannya. Ia memastikan cara mengajar yang dipakai guru itu masuk akal dan ada buktinya. Jadi, kurikulum sekolah dibuat bukan berdasarkan mitos atau ikut-ikutan saja. Yang ketiga, menjaga moralnya. Ini yang paling penting. Filsafat memastikan sekolah tidak cuma melahirkan orang-orang yang pintar otaknya, tapi juga punya adab dan jujur. Selanjutnya bagaimana? Hubungan 2 arah antara teori dan kenyataan. Menariknya, hubungan ini tidak searah. Filsafat memberi arah, tapi praktek di lapangan juga memberikan masukan. Kondisi di kelas itu seperti laboratorium hidup ketika ada guru yang dengan sabar mendidik anak dari berbagai latar belakang, atau saat kampus memberikan kebebasan mahasiswa belajar mandiri, itu adalah data nyata. Cerita-cerita di lapangan inilah yang membuat para ahli terus memperbaharui teori pendidikan agar selalu cocok dengan perkembangan zaman. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena ia punya 3 cara ampuh untuk melihat masalah pendidikan. Yang pertama, melihat dari masalahnya atau sebagai ontologi. Kalau ada masalah kenakalan remaja, kita tidak langsung marah-marah. Kita cari tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi dengan lingkungan mereka. Yang kedua, dengan epistemologi atau melihat caranya. Kita periksa bagaimana cara kita mendidik mereka selama ini. Sudah benar atau belum. Dan yang ketiga, melihat manfaatnya atau aksiologi. Kita tanya, apakah solusi yang kita berikan sudah etis dan membawa kebaikan? Contoh nyatanya bisa kita lihat pada kurikulum Merdeka. Kita sadar setiap anak itu unik, makanya mereka diberi ruang untuk belajar lewat proyek nyata. Begitu juga saat guru mengajak diskusi di kelas, itu tujuannya melatih murid agar bisa berpikir mandiri. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan praktik pendidikan itu seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat memberikan fondasinya dan pendidikan memberikan buktinya. Dengan memahami ini, para pengajar kita tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi menjadi pendidik yang bijaksana demi masa depan anak cucu kita. Nah teman, semoga menjadi lebih paham dengan penjelasan yang singkat ini. Terima kasih semuanya. Salam mahasiswa Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.